yoga itu konsepnya untuk menghubungkan tiga bagian tadi, tubuh, jiwa, dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Ria Zulfa dalam program Bisik Taka, Bincang Asik Kesehatan Kita. Nah teman-teman, masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, siang ini kita akan ngebahas tentang yoga. Tentunya teman-teman sudah sedikit banyak tahu yoga itu seperti apa. Nah, untuk ngebahas tentang yoga ini hadir bersama kita narasumber yaitu Mbak Lea Eli Yuesha. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Ria. Iya, oke. Mbak, ini kita kan mau ngebahas tentang yoga nih, Mbak. Yoga itu apa sih, Mbak? Mungkin kan dari teman-teman masyarakat ini kan mungkin ada yang mungkin sudah tahu, ada yang mungkin belum tahu tentang yoga. Yoga ini apa sih? Yoga itu kan bisa berarti kan mungkin nama orang juga nih, Mbak ya. Ya. Baik Mbak Ria, terima kasih. Mungkin untuk membuka buat teman-teman sekalian, apa sih itu yoga? Jadi yoga ini sebenarnya adalah teori konsep kuno dari India, di mana ini adalah untuk menghubungkan antara tubuh, jiwa, dan spiritual dalam mengupayakan kesehatan secara maksimal. Jadi itu konsep dasarnya yoga. Jadi kesatuan antara body, mind, and spiritual, bahasa kerennya. Gitu ya, body, mind, and spiritual. Jadi istilahnya sehat secara jasmani juga rohaninya ya, gitu Mbak. Jiwanya juga waras. Waras. Oke. Untuk yoga sendiri itu Mbak, apakah ada sih yoga itu untuk kelompok sasarannya? Ini kan mungkin akan kita bahas nanti kan tentang ibu hamil. Apakah yoga itu diperuntukkan untuk ibu hamil saja atau ada mungkin untuk ibu menyusui, untuk ibu nifas atau untuk masyarakat pada umumnya itu? Ya, kalau yoga ini kan konsepnya tadi ya untuk kesehatan secara holistik, menyeluruh. Jadi setiap manusia kan butuh kesehatan ya, tidak peduli usia, tidak peduli gender. Jadi sasarannya ya semua usia. Semua usia ya. Biar ini lansia pun gitu. Ya, bisa yoga juga. Bisa. Jadi memang tentu saja dengan gerakan-gerakan, dengan pos-pos yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan usia. Untuk yang disabilitas juga bisa. Jadi juga bisa, ya. Makanya di dalam yoga itu ada beberapa properti yang kita gunakan untuk mendukung gerakan-gerakan yang ingin dicapai. Oke. Nah, ini kan yang mau kita bahas ini kan tentang yoga pada ibu hamil atau nama lainnya prenatal gentle yoga. Prenatal gentle yoga. Nah, seberapa pentingnya sih Mbak yoga ini untuk si ibu hamil ini? Ya, ibu hamil ya tentu kan dalam proses kehamilan ini ada banyak hal-hal yang berubah ya, dari hormon, secara fisik, terus secara emosional ya. Terasa ya Mbak Ria kan pernah hamil tuh. Memang begitu berubahnya dalam selama 9 bulan kehamilan. Nah, jadi kembali lagi tadi ke yoga itu konsepnya untuk menghubungkan tiga bagian tadi, tubuh, jiwa, dan spiritual. Jadi sangat penting di mana ibu hamil kan untuk perubahan fungsi tubuhnya, posturnya tentu butuh otot-otot yang kuat, butuh pikiran-pikiran yang tenang supaya mendapatkan supaya tidak menjadi ibu hamil yang emosional tentunya, atau yang zaman kekinian bilang itu ibu hamil yang mudah baper ya. Terus sih tujuannya. Kemudian juga manfaatnya tidak hanya masa hamil, tentunya ini juga pun mempersiapkan nanti proses persalinan. Ya, kalau hamilnya sehat, jiwa raganya tentunya bakal nanti di masa persalinannya pun akan ada manfaat ya, akan berbeda dengan ibu hamil yang sudah terlatih yoga, tubuhnya sudah bugar, otot-ototnya sudah lentur, ibunya tenang, rileks. Tentu nanti saat dia persalinan itu akan menjadi
ibu hamil yang lebih tenang, lebih tahu untuk mendapatkan posisi ternyamannya. Jadi tidak panikan begitu datang kontraksi, tidak panik, tidak heboh. Jadi ada yang ini ya, ada perbedaannya antara ibu hamil mungkin yang rutin ya yoga dengan ibu hamil mungkin yang tidak rutin yoga itu. Nah, untuk yoga ibu hamil sendiri ini bisa dimulai di trimester berapa sih, Mbak? Untuk yoga ibu hamil sendiri sebenarnya bisa dimulai dari usia kapanpun ya. Dari begitu tahu hamil pun boleh dilakukan yoga, tentunya dengan gerakan-gerakan yang disesuaikan, gerakan-gerakan yang ringan. Tetapi kalau kita mau ambil ternyamannya ya di usia 14 minggu ke atas. 14 minggu berarti itu di trimester kedua. Iya. Tentunya juga memperhatikan kondisi-kondisi medis tertentu ya. Misalnya ibu hamil dengan pusing, mual muntah, kita harus lihat juga. Jadi untuk ibu hamil dengan kondisi tertentu mungkin yang mempunyai masalah kondisi medis yang tidak disarankan untuk yoga itu mungkin ditunda terlebih dahulu. Kita tunda dulu, kita pantau dulu sampai dia stabil, baru kita latih sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk yoga ibu hamil itu sendiri dilakukannya itu berapa kali selama kehamilan? Apakah dia sebulan sekali, ataukah per 3 bulan atau per trimester itu, Mbak? Ya, jadi yoga itu kan ada gerakan-gerakan ya. Nah, gerakan-gerakan itu tuh untuk melatih otot kita, untuk melatih kelenturan. Terutama untuk ibu hamil itu organ di area panggul itu bagian yang vital harus dilatih. Supaya nanti lentur ligamen-ligamen di situ tuh ketika terjadi kontraksi dia bakal siap untuk saat proses penurunan kepala. Nah, itu dilatih maksimal tiap hari, harus diulang-ulang. Tiap hari? Iya, tiap hari. Berarti bisa yoga mandiri gitu ya? Bisa. Ibu hamilnya di rumah. Tentunya bisa. Jadi semakin sering diulang, dia bakal semakin maksimal tercapai keinginan kita, harapan kita. Nah, untuk ibu hamil sendiri itu kan ada yang namanya senam ibu hamil, Mbak ya. Itu ada nggak sih yang membedakan antara senam ibu hamil yang sering kita dengar dengan prenatal gentle yoga ini ya? Kalau senam ibu hamil itu kan gerakan-gerakannya lebih dinamis ya, lebih pergantian gerakannya itu lebih terasa. Nah, kalau di yoga ini dia lebih slow, karena di dalam yoga ini kan disisipkan pernafasan. Jadi keluar masuknya nafas itu harus kita nikmati sedemikian rupa, digabungkan dengan asanas. Kalau dalam yoga itu asanas itu adalah gerakan itu dikombin supaya setiap tarik nafas, keluar nafas kita merasakan gerakan yang kita lakukan. Tentunya berbeda dengan senam hamil. Manfaatnya pun ada bedanya juga. Jadi ini adalah kedua macam olahraga yang berbeda tetapi saling melengkapi. Jadi boleh dilakukan semuanya ya. Boleh melakukan senam hamil, terus ditambah dengan yoga itu tadi. Nah, untuk gerakan-gerakannya tadi kan katanya kan ada gerakan yang lebih slow. Mungkin bisa diperagain mungkin gerakan yang paling sederhana dari prenatal gentle yoga ini, Mbak. Jadi kalau di dalam yoga itu kan sekali satu sekuen, jadi dari awal sampai akhir sesi itu kita masukkan 5 prinsip. Jadi yang pertama ada beberapa sesi, Mbak, itu berarti? Ada. Jadi ada opening, ada inti, ada pendinginan nanti termasuk dengan meditasi. Jadi dalam yoga itu kita isi dengan 5. Yang pertama itu asanas, itu gerakan. Yang kedua itu pranayama, jadi pernafasan, tarik nafas itu berbagai macam tekniknya. Nanti sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian ada banda, ada mudra. Yang terakhir itu ada kriyas. Kriyas itu pembersihan diri. Jadi misalnya nih ada ibu hamil yang flu atau apa, itu ada macam neti pot kayak botol. Apa ya? Pernah lihat nggak ya? Dia ceper, itu dituangkan lewat hidung. Jadi pembersihan dari hidung. Semacam botol? Iya, neti pot. Dia kayak botol Aladin. Aladin. Sepatu Aladin. Ya, kurang lebih seperti
itu. Nah, kalau untuk gerakan simpelnya biasa kita mulai dari peregangan kepala. Itu basicnya sih, dasarnya setiap olahraga ya, pendinginan ya. Merebahkan kepala ke kanan, ke kiri. Gitu sih. Kalau untuk peragaan yoganya sendiri kita biasanya pakai matras. Oh, pakai matras. Ya, cuman kalau gambaran ya kita relaksasi awalnya biasanya di pernafasan sih. Tarik nafas dalam, buang. Jadi untuk ibu hamil, untuk yoga ini sebenarnya tidak disarankan ya untuk tahan nafas. Mungkin ada beberapa aliran mungkin ya menganjurkan. Banyak alirannya ya? Yoga sih ya tergantung pengajar ya. Cuman prinsipnya khusus untuk prenatal gentle yoga tidak disarankan ada part untuk tahan nafas. Oh gitu. Kenapa Mbak kok nggak boleh ada part untuk tahan nafas? Karena saat kita bernafas kan narik oksigen nih. Ketika kita menahan nafas berarti kan tidak ada oksigen yang masuk tuh. Mungkin si ibu tahan, tapi si janin di dalam kan harus kita perhatikan kesejahteraannya. Itu sih pertimbangannya. Itu khusus untuk yoga ibu hamil. Apakah untuk yoga misalnya untuk masyarakat umum seperti orang-orang umumnya pada umumnya yang tidak mempunyai kondisi tertentu seperti hamil, nifas, itu gerakan seperti tahan nafas apa memang tidak disarankan juga? Ada sih beberapa praktisi yang menggunakan sih. Oh, ada juga yang menggunakan ya. Untuk yoga ibu hamil ini sendiri memakan waktu berapa lama sih Mbak? Dalam satu kali satu sesi. Satu sesi ya namanya. Satu sesi ya. Ya idealnya tuh 1 jam sampai 2 jam. Tetapi kalau kami menggunakannya biasanya maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Yang penting tiap hari diulang supaya dapat manfaat yang maksimal. Bisa dimulai dari trimester kedua. Nah, untuk dari tiap trimester, mulai dari trimester kedua dan ketiga itu masing-masing manfaatnya tuh ada nggak sih Mbak? Misalkan ibu hamil yang trimester 1 sudah bisa mulai yoga itu manfaatnya untuk kehamilan di trimester 1 tuh apa gitu ada nggak Mbak? Ya tentunya ada, kami sesuaikan. Jadi setiap ibu hamil yang mau memulai yoga kami selalu anamnesis dulu ya. Tanya dulu usia kehamilan, usianya dia berapa, kemudian masalah-masalah yang dialami itu apa, supaya nanti kita memberikan gerakan-gerakannya sesuai organ mana yang menjadi target kita dalam yoga kali ini. Misalnya ibu hamil dengan hipertensi itu ada yoganya juga. Ada. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya ibu hamil dengan hipertensi boleh ikuti yoga? Boleh. Tetapi di saat di waktu dia melakukan yoga lagi tidak ada keluhan. Nanti kita bantu di situ gerakan-gerakan yang bisa menurunkan tekanan darah. Kemudian misalnya yang paling sering itu adalah terkait dengan posisi bayi. Jadi udah di trimester terakhir nih ternyata sungsang. Sungsang itu sih biasa yang paling sering datang untuk di treatment, merubah posisi. Kemudian misalnya sudah di akhir-akhir tinggal tunggu hari, kepala bayinya kok nggak turun-turun. Itu kan pasti menjadi kecemasan tersendiri ya buat ibu hamil. Atau mungkin kepalanya udah di bawah tetapi oksiputnya tidak anterior. Jadi ada gerakan-gerakan yang memang kita kombinasi untuk membantu memecahkan masalah pada ibu hamil. Nah, terkait dari posisi tadi kan dia biasanya kan di trimester terakhir ya, trimester 3 dia datang dengan keluhan mungkin posisi bayinya kok seperti ini. Nah, itu tingkat keberhasilannya setelah melakukan yoga itu gimana Mbak? Tingkat keberhasilan tentunya berbeda-beda ya. Pertama dipengaruhi dari kondisi fisik ibu. Yang kedua dari semangatnya dia. Seberapa besar keinginan dia untuk mencapai keberhasilan. Misalnya nih dia udah mepet, tinggal tunggu hari, kita saranin nih lakukan gerakan tertentu. Memang sih agak butuh usaha ya. Kalau dianya rajin mengulang tentunya akan jauh berbeda hasilnya dengan ibu yang
sesekali saja melakukannya. Gitu. Jadi misalnya untuk yang sungsang kita ada gerakan-gerakan yang emang butuh pendampingan, kita ciptakan dulu ruang. Misalnya udah mepet nih, udah turun nih bokongnya di bawah, tapi masih sungsang. Jadi kita modifikasi dulu gerakannya supaya si bayi ini punya cukup ruang untuk memutar posisi. Biasa yang sering kami lakukan itu namanya downward facing dog asanas. Jadi itu butuh butuh energi yang lumayan. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang agak kurang bersemangat untuk berlatih ya tentu hasilnya pun akan berbeda. Beda ya. Jadi dari pengalaman Mbak Lea sendiri, yang paling sering melakukan yoga pada ibu hamil itu ibu-ibu hamil yang di usia kehamilan berapa, Mbak? Ya. Yang paling sering ya. Paling banyak lah. Yang paling banyak itu saya temukan ketika sudah masuk ke trimester 3 malah dia. Karena kenapa demikian? Karena di situ mereka baru menyadari keluhan semakin bertambah banyak. Iya, betul sekali. Yang tadinya mungkin tidak ada keluhan, baik-baik saja. Apalagi di trimester 2 kan serasa nggak ada apa-apa gitu ya. Begitu usia kehamilan semakin bertambah, muncullah keluhan kram kaki, tidak kuat berdiri, nyeri panggul, nyeri tulang belakang, sulit tidur. Nah, jadi ketika udah banyak keluhan, baru mau mencari solusi. Gitu. Ya kami coba bantu semaksimalnya. Tentu akan berbeda jika kehamilan itu sudah dipersiapkan dari awal. Gitu. Jadi otot-ototnya udah lebih siap, lebih rileks lah untuk membawa beban yang lebih besar dengan seiring bertambahnya usia kehamilan. Tadi kan dikatakan bisa mengatasi sulit tidur pada ibu hamil juga. Benar, Mbak ya? Iya. Yoga itu. Iya, jadi ada apakah mengatasi sulit tidur untuk ibu hamil saja ataukah semuanya nih? Ya. Jadi sebenarnya yoga itu kan bikin ada sesi relaksasi ya di akhir sesi. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan tentunya aliran darah, sirkulasi menjadi lancar ya. Kemudian di akhir sesi kita ada relaksasi. Di situ pun akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Setelah ini sih dari testimoni beberapa klien yang sudah kami layani ya, mereka mengatakan ada perubahan terkait masalah sulit tidur, kecemasan pun akan menurun. Karena dia udah tahu nih tekniknya. Oh, kalau aku nyeri di di betis, oh begini caranya. Oh, aku harus melakukan gerakan yang ini gitu. Jadi tingkat kecemasannya pun udah mulai menurun. Dan khusus di kelas prenatal gentle yoga, kami pun tidak hanya mengajarkan tentang gerakan-gerakan, kami kasih ilmunya, kenapa sih gerakan ini dilakukan, untuk apa tujuannya, kalau saya lakukan kenapa, kalau tidak kenapa, kalau saya lakukan benar apa hasilnya, kalau tidak bagaimana konsekuensinya gitu. Jadi untuk kelas prenatal gentle yoga ini Mbak mulai membukanya itu sejak tahun berapa sih, Mbak? Tahun 2 sebelum COVID kayaknya, 2019 awal. 2019 awal ya. Itu Mbak instruktur praktisi atau apa ya? Yang melatih itu? Mungkin praktisi yoga aja kali ya. Yoga. Mbak sendiri itu, Mbak? Ya, buka kelasnya? Ya, untuk sementara sendiri. Jadi biasanya ketika membuka kelas dalam satu kelas itu ada berapa ibu hamil, Mbak? Tergantung. Jadi kalau ini kan kita kumpulkan nih, buka waktu dulu untuk pendaftaran. Jadi nanti kita lihat nih dari beberapa list klien yang masuk, hasil anamnesisnya seperti apa, keluhan-keluhannya kami kelompokkan. Jadi misalnya ada golongan yang tekanan darah tinggi, preeklamsia. Oh, jadi dibedakan ya? Bedakan. Ya. Tetapi untuk klien-klien yang tidak ada keluhan pun untuk persiapan nih di trimester awal kami gabungkan juga. Jadi kami sesuaikan kebutuhannya ya. Nah, untuk ibu-ibu hamil yang mau mengikuti kelas prenatal gentle yoga ini, apa sih
alat-alat mungkin termasuk dalam olahraga kali ya. Alat-alat yang harus dipersiapkan tuh apa sih, Mbak? Ya, jadi persiapannya sebelum melakukan prenatal gentle yoga ini ada dua, persiapan alat dan persiapan diri. Diri si ibu hamil. Persiapan alat itu seperti matras, itu yang basic ya. Kemudian biasanya kami juga menggunakan blanket atau selimut tebal, balok yoga, kemudian strap, tali ya. Itu yang basicnya untuk membantu mencapai gerakan yang maksimal. Kemudian kalau dari ibu hamilnya sendiri tuh persiapannya tentu sebaiknya tidak dalam kondisi baru habis makan. Jadi biasanya begitu ya. Kami sarankan paling mentok-mentok itu 1 jam sebelum yoga itu harus udah kelar, nggak makan apa-apa lagi. Jadi 1 jam ya, 1 jam sebelum yoga nggak makan apa-apa. Iya. Terus juga tidak sedang sakit kepala, migrain atau keluhan-keluhan yang membahayakan, sedang kumat, sedang kambuh di jadwal tersebut kami pending dulu. Gitu. Nah tadi kan 1 jam sebelum yoga kan nggak boleh makan. Kenapa, Mbak? Karena di yoga ini kan ada gerakan, pengaruhnya tuh apa gitu? Gerakan-gerakan tunduk yang menekan area agak sedikit ada lipatan, itu kan sangat sensitif sekali ya kalau ibu hamil. Iya benar sekali. Terisi sedikit lambung, begitu ada tekanan sedikit, dia akan ada rasa mau muntah, mual gitu. Ya, itu sih yang kita hindarin. Oh iya betul sekali. Nah Mbak, ini yang terakhir. Mungkin ada pesan-pesan untuk ibu hamil terkait dengan kelas prenatal gentle yoga ini. Ya, khususnya ibu-ibu hamil di Penajam Pasir Utara ya. Ya, jadi untuk ibu-ibu hamil yang ada di PPU, saya sarankan untuk tetap aktif selama masa kehamilan. Artinya tetap giat bekerja, berolahraga, tentunya supaya tubuhnya tetap bugar. Tidak mesti yoga, olahraga lain pun boleh dikerjakan selama itu membuat kita nyaman, rileks, tidak merasa terpaksa. Tetapi di sini untuk mendapatkan manfaat yang maksimal tentu kami karena sebagai praktisi yoga, kami lebih menyarankan karena yoga itu terdiri dari sepaket ya. Jadi mengolah pikiran, tubuh, dan spiritual karena di sana ada meditasinya. Oh iya, gitu. Ada meditasi. Terus juga selama misalnya untuk ibu-ibu hamil yang ingin melakukan yoga sendiri, yoga mandiri di rumah, boleh saja, sah-sah saja. Yang penting harus diperhatikan sebelum memulainya, tentu jangan makan berat dulu. Kemudian gerakan-gerakan hindari yang terlalu menekuk atau terlalu memuntir tulang belakang. Misalnya nih, saya sering melihat tuh di channel YouTube ibu hamil itu melakukan yoga terlalu memutar lututnya ke arah kanan, badannya ke kiri. Oh iya, saya pernah juga lihat terlalu memuntir istilahnya. Boleh, tetapi harus tetap memperhatikan kenyamanannya. Kemudian tidak usah juga melihat misalnya si A melakukan gerakan tertentu kok bagus ya, kok saya enggak bisa seperti itu. Tidak usah berkecil hati. Memang tiap orang beda-beda desain tubuhnya. Kondisinya juga beda-beda. Yang penting kita rutin melakukannya, bertahap pasti bisa. Kemudian mungkin itu sih sementara. Banyak hal sih sebenarnya Mbak, kalau kita mau jabarkan ya hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi basically itu untuk latihan pun kalau bisa cari bidan atau tenaga praktisi yoga yang sudah tersertifikasi supaya mendapatkan manfaat yang maksimal, tergaransi. Karena walaupun yoga ini adalah olahraga yang slow, tetapi cukup menguras energi. Kemudian tetap ada resiko cederanya kalau tidak dilakukan dengan baik. Ya. Oh ya. Karena waktunya juga
sepertinya memakan waktu yang agak lama juga ya. Agak lama untuk dan yoga ini ya. ya. Dan memang kita butuh praktisi yang harus mengoreksi, membenarkan oh ini salah, kurang tepat. Kurang tepat. Ada mentornya, ada praktisi yang membenarkan gitu, memperbaiki posnya. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Lea? Ya itu sih, jangan lupa berolahraga, rutin olahraga untuk ibu hamil ya. Iya, khususnya. Persiapkan kehamilanmu supaya mendapatkan persalinan yang nyaman, aman dan minim trauma tentunya. Oh gitu ya. Oke, luar biasa sekali Mbak Lea untuk diskusi materi hari ini tentang prenatal gentle yoga. Terima kasih Mbak Lea ya untuk ilmu yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk ibu hamil yang ada di PPU ini ya khususnya ya. Sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kami. Saya Ria Zulfa Safitri mohon undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.